Halo Tasya, oke. Ya ternyata kakak udah kenal Tasya lebih deep ya, lebih dalam ya. Wah luar biasa sekali ya Tasya ini ya. Ternyata Tasya ini orangnya aktif banget, suka berkreasi juga, dan juga suka mengeksplorasikan minat hobi yang lebih dalam gitu ya. Kakak pengen berikan applaus, apresiasi karena Tasya juga pengen banget buru-buru cepet belajar sama kakak gitu. Nah, tapi sebelum itu Tasya, kakak pengen ngasih tahu sesuatu nih. Ada kabar gembira yang kakak pengen kasih tahu ternyata Tasya ini bisa ikut bergabung di kelas algoritmik. Nah, pasti Tasya penasaran kelas apa ya? Tahu gak kelas apa? Nah, ternyata kelas Tasya itu adalah kelas program coding night. Nah, kelas coding night ini adalah kelas yang cocok buat Tasya. Selain Tasya hobi menggambar, hobi untuk apa namanya melukis, bermain game juga. Di coding night nanti kita akan belajar sama-sama buat main game ya. Kita main game gitu, kita apa namanya eh berjalan bareng ya kan sama teman-teman juga bisa ya seperti itu. Oke, Tasya pasti nggak sabar ya pengen cepet-cepet main ya sama kakak ya. Oke. Nih, tapi sebelumnya kakak pengen tunjukin sesuatu nih sama Tasya ya. Nih coba lihat ya. Jadi gini Bun, Eh, untuk kelas di algoritmik ini kita sudah sesuaikan ya Bun, dengan berdasarkan usia dari anak tersebut Bunda. Dari mulai umur 5 tahun sampai 17 tahun. Nah, kebetulan untuk adik Tasya ini, dia sekarang berada di umur di 6 tahun ya. Dan pas juga bakatnya sesuai banget, kita gambar dan kita main game. Maka dari itu, saya dari tutor algoritmik internasional merekomendasikan Tasya untuk bergabung di kelas coding. Nah, gini ya. Nah, ke Bunda pasti bertanya-tanya, kenapa nggak juga dimasukin di kelas yang lain gitu? Kan Tasya ini kan udah pengen bisa mempelajari yang lain. Nah, sebenarnya nggak perlu khawatir karena kenapa? Kelas yang sudah kita atur, yang kita bangun, itu sudah berdasarkan standar kurikulum internasional ya. Kurikulum internasional yang sudah dididik artinya dengan oleh tim pendidik profesional dan juga psikolog seperti itu. Jadi Bunda nggak usah khawatir nanti pasien ntar bakal bingung, ntar bakal apa namanya bosen, nggak perlu khawatir. Karena kenapa Bunda? Kita guru-gurunya semuanya sudah berstandar dengan pengalaman minimal 3 tahun belajar di bidang IT. Jadi nggak cuma belajar di bidang IT, mereka pun juga sudah belajar bagaimana cara mendidik, mendeliver suatu ilmu dengan baik kepada anak. Gitu, Mbak. Ya. Nah, Tasya pasti penasaran kan, apa aja sih yang dibuat di Coding Night ini? Nah, ini dia salah satunya nih, yang Coding Night ini ya, kan? Ini dia hasilnya. Nah, ini salah satu ciptaan teman-teman Tasya yang ada di kelas Coding Night. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya, Bu. Ini jadi salah satu karya anak kelas Coding Night yang Belanda itu. Kita nonton sama, ya. Mereka sudah membuat aplikasi dengan skema 3D, ya kan? Dua dimensi, bisa membuat gambar yang terbang, seperti itu. Luar biasa sekali ya mereka ya. Ya. Kita sudah menciptakan game roket, seperti itu. Ya, kita kapalnya bergerak, terus maju. Ini seusia umur Tasya, Bunda. Umur 5 tahun tadi, gitu ya. Nah, gimana Tasya? Seru kan? Pengen kan sama kayak teman-teman Tasya tadi yang tadi buat gambar roket terbang, gitu Bunda. Seperti itu. Nah, sebelum kita main game bareng, kakak pengen Tasya coba buka link yang kakak kasih. Oke? Ya. Tapi sebelumnya nih kakak penasaran. Dari Tasya sama Bunda, ada gak sih yang mau tanya sama kakak kira-kira? Hmm? Kapan mulainya? Wah, oke. Sabar ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Oke? Sebentar lagi kita akan mulai. Kita akan. Oleh karena itu, Tasya ini cek dulu link yang kakak kasih. Kakak udah share di Zoom. Bunda boleh tolong dibantu. Diklik ya username-nya. eh, sama klik passwordnya.
Nah, oke, sudah di deliver ya, sudah diterima ya. Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai untuk prakteknya, ada satu hal yang ingin kakak jelaskan sekali lagi. Jadi gini Bunda, di kelas coding next itu, nih, kakak pengen jelaskan satu lagi biar pasti semakin senang, semakin menarik nih ya. Nah, di kelas coding next itu, pertama, ya, kita diajarkan untuk anak-anak tersebut supaya berpikir eh, kritis gitu ya. Supaya berpikir apa? Menyukai mata pelajarannya gitu kan. Agar apa? Agar anak-anak ketika sudah suka pelajarannya, ketika gurunya sudah bisa mendidik dengan baik sehingga mengenai hatinya, anak itu pasti akan mau belajar. Seperti itu. Ya, Bunda. Nah, jadi tidak cuma hanya membuat game gitu ya, tapi juga belajar untuk yang namanya memecahkan masalah dengan sangat kreatif, Bunda. Nah, jadi dari selain kita belajar untuk memprogram gitu kan, pasti juga bisa request nih Bunda. Tidak cuma hanya untuk belajar program, tapi juga bisa request kalau Bunda pengen dibantu dengan bahasa pengantarnya bilingual. Artinya apa? Tasya nanti juga bisa sekalian belajar khusus bahasa Inggris. Bunda, gitu. Tapi itu kalau misalkan Bunda pilih kelas private ya. Tapi kalau kelas grup, kita bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini ya. Ini Bunda, ini adalah salah satu yang akan saya pelajari nanti di kelas coding. Oke? Nah, jadi ntar Tasya akan belajar namanya berpikir logis, sejak dini, ntar Tasya akan belajar lebih kreatif lagi. Pokoknya kita akan mendidik bagaimana Tasya menciptakan sesuatu dengan lebih baik. Dari kecil kita akan mendidik Tasya sebagai seorang penemu. Ya, seru banget ya Tasya ya. Tasya pasti nggak sabar pengen game kata. Oke, baik. Nah, udah kalau kayak gitu, karena udah bisa diakses passwordnya, ya kan? Udah masuk ya, udah login juga kan ya? Nah, sekarang giliran Tasya yang share screen ya. Tasya yang share screen kata Kak gantian dong. Oke, Bunda tolong dibantu ya Bunda ya di share screen. Udah bisa masuk ya. Oke, dipencet itu Bunda. Diklik tombolnya yang course, betul. Lalu klik yang introductory lesson yang nomor satu. Welcome to the Charlotte Kingdom. Nah, oke, kita tunggu ya. Wah, kalau loading kita asik aja udah sabar. Tadi sebelum kita mulai, aku mau mastiin lebih dahulu coba Tasya sudah bisa klik tombolnya dengan baik. Nah, oke, kita mau jelasin sesuatu. Tasya ketika klik nanti di tombol kliknya yang tombol kiri ya, biar nanti langsung jalan mic-nya ya. Jadi ini adalah tombol di mana Tasya akan menggerakkan prajurit gitu ya. Jadi Tasya harus fokus nih, harus fokus sambil fokus sebelum apa namanya berjalannya prajurit. Kakak mau minta tolong sama Tasya. Nah, ini kan prajurit Tasya nih, dia tuh pengen cari bendera, gitu ya. Kakak punya jalannya, jalannya ada tombol kiri, ya kan? Ada tombol kanan juga lurus. Coba sekarang Tasya, kira-kira jalan mana yang paling tercepat untuk mendapatkan bendera merah? Sambil berjalan, kakak pengen tahu dulu nih, Tasya bisa ya jalannya seperti apa. Coba, maju, betul? Oke, pinter maju. Terus kemana lagi? Ke arah kanan atau maju? Ke kanan, Kak? Oke, pinter. Terus mau kemana lagi setelah ke kanan? Ke depan? Atau mau ke kiri? Kanan. Oh, apa ke depan? Ke atas? Oh, betul, ke kanan ya. Pinter. Nah, sini udah pinter ya, udah bisa udah tahu jalan arah ya. Terus kemana lagi nih benderanya di sebelah mana? Dan di kanan atau di kiri Tasya? Di kanan kak? Oh oke. Congratulations. Pinter ya Tasya ya. Oke. Step satu barusan kita sudah lewati dan Tasya sangat mudah untuk melewatinya. Nah sekarang kakak kasih tantangan baru. Nah sekarang prajurit Tasya ini sama. Pengen cari bendera warna merah. Tapi sekarang kakak kasih jalan langkah yang sangat banyak nih. Ya kan?
Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Nah, sekarang kakak minta, ini kan ada jalan yang panjang ya. Kakak minta Tasya tolong carikan prajurit itu apa namanya jalan yang paling dekat untuk mengambil benderanya. Kira-kira menurut Tasya, ambil jalan yang nomor berapa? Nomor satu kah? Dua atau tiga? Nomor berapa? Satu. Widih. Coba kita gerakin dulu ya nomor satunya. Coba. Maju dulu. Kemana majunya? Ke kiri. Oke, maju ke kiri. Pintar. Nah, tadi kan kita maju aja ya kan. Sekarang kakak sambil kasih tambahan challenge. Sambil maju, coba Tasya hitung ya. Sambil berhitung ya. Makanya menggunakan bahasa Inggris kan pasti bisa kan. Coba. Oke. Tadi one. Oke, pintar ya. Sekarang two. Oke, pintar ya. Dua tuh ya. Terus kemana lagi Tasya? Three. Nah, catat. Habis itu four. Oke, catat Tasya. Catat sekali. Terus five. Oke, benar. Terus six. Widih. Tahu ya Bunda, luar biasa ya Bunda ya. Tasya ternyata tahu di jalan yang cepat kemana untuk mendapatkan bendera merahnya. Oke. Nah, sekarang kakak mau kasih tentang yang lebih rumit lagi. Wah, pasti bakal akan bikin bingung ya. Tapi nggak khawatir. Kakak kasih jalan. Ada kiri, ada tambal kanan, ada atas dan bawah ya. Tapi ya, sekarang kakak minta Tasya sambil mengambil bendera merah, Satya Tasya, kakak pengen Tasya sebutin nama-nama hewan yang ada di darat. Ya. Oke, sebutin ya. Apa aja, tahu kan? Cicak. Betul. Sambil maju ya. Apalagi? Terus ada, betul. Apalagi? Singa, pinter. Benar, benar ya. Apalagi? Buaya, benar. Terus apa lagi? Sebutin. Harimau, betul ya, harimau. Terus apa? Orang hutan, bener juga orang hutan ya. Oke. Apalagi nih? Pinter ya pastinya. Apalagi? Semut. Oke, semut bisa ya, semut masuk. Terus angsa, angsa bisa angsa. Oke, angsa bisa ya, angsa. Terus apa lagi nih? Hmm, kerbau. Oke, pinter. Sama apa lagi? Jerapah, pinter. Pinter banget ya Bunda ya. Sama apa lagi terakhir? Ayo bisa yuk, bisa yuk. Serangga. Apa serangga apa? Nyamuk. Nah, pinter. Tidak bisa ya Tasya. Oke, tepuk tangan buat Tasya ya. Luar biasa ya Bunda, Tasya sejauh ini sudah bisa menyelesaikan 3 lesson ya. Artinya Tasya ini dia mempunyai logik yang cukup cepat ya untuk memikir secara logisnya, dia pinter juga Tasya. Oke, selanjutnya nih kakak mau ngasih challenge yang lebih berat lagi ya. Coba Tasya, gimana cara prajurit mendapatkan bendera merahnya. Sambil itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Bisa ya Indonesia ya. Coba. Coba hitungnya dari angka 10 deh ya. Berapa? 10. Terus 11. Pintar. Terus 12. Pintar. 13. Berapa lagi? 14. Bener banget. Terus 15. Oke. Terus 16. Oke, alright. Terus 17. Habis itu 18. Ayo. Kemana lagi? 19. Oke, luar biasa ya. Oke, good job Kak Tasya. Nah, sekarang Kakak kasih jalan yang lebih rumit lagi buat Tasya agar Tasya bingung. Tapi Tasya nggak usah khawatir, Kakak akan bantu pandu biar Tasya ini nggak kebingungan. Nah, sekarang kemana jalannya? Ayo, kanan atau ke kiri apa lurus ayo. Nah, tapi sambil itu, sambil menghitung menyebutkan huruf abjad ya. Ayo, kemana? Ke kanan apa ke kiri? A, pinter. Terus B, pinter. Terus C, oke. Terus D, oke. Terus
Cakep. Ih, aku udah tahu jalannya seperti itu ya. Terus kemana lagi? Benar, benar. G. Habis itu kemana lagi? H. Oh, oke. Keren banget ya, Jaya. Tapi ini luar biasa. Keren banget ya. Nah, sekarang ini ada prajurit gimana caranya untuk mengambil bendera merah sekaligus jalan yang paling cepat. Nah, tapi syaratnya adalah prajurit itu tidak boleh nginjek paku. Karena kalau nginjek paku, nanti prajuritnya pasti berdarah. Ayo coba, gimana cara jalan yang paling cepat? Ke bawah. Pinter. Eh, nah, satu langkah kakak kasih gratis. Nah, selain itu, sambil pergi ke ambil bendera merah, coba saya sebutkan ya. Nama-nama hewan ada di laut. Apalagi? Ayo, satu gratis ya, betul ya. Lumba-lumba, oke. Terus apa lagi? Singa laut, pinter. Terus ikan hiu, oke. Terus ikan paus, oke, cakep. Apalagi? Tenggiri, oke, pinter. Terus apa lagi? Apa ayo? Ih, udah jalan tapi kau belum nyebutin. Coba apa ayo? Apa? Coba sebutin. Hah? Anjing laut, oke, pinter. Terus apa lagi? Ada apa? Ikan kembung, bisa. Ikan kembung. Terus ada apa lagi? Ikan cucut, boleh. Ikan cucut. Bebas. Yang penting ikan ya. Apa lagi? Ikan tongkol bisa. Ikan tongkol ya. Terus apa lagi tuh ya? Pinter ya Tasya ya. Hah? Ikan asin, boleh ikan asin. Terus apa lagi? Udang, hore, udang. Oh, keren banget ya Tasya. Oke. Nah, tadi Tasya sudah menyelesaikan apa namanya 6 tantangan dari kakak barusan. Ya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan bonus nih buat Tasya ya. Nah, tadi Tasya inget gak yang di dalam angka warna ungu? Hayo, yang pas di awal-awal pertemuan sama kakak berikan. Berapa? Angkanya berapa? Satu. Ih, pintar. Terus ini berapa tadi? Ih, keren. Terus ini tiga. Tiga. Oh, kebalik. Tiga, lima, satu gini. Wih, keren Tasya. Tasya ini langsung tahu ya. Wih, kebalik. Padahal kakak nggak menyuruh Tasya buat menghafal lah Bun. Tapi Tasya ini sudah bisa menghafal ya tanpa kita suruh gitu ya. Ini luar biasa ya Bunda ya. Jadi Tasya ini ternyata daya ingatnya sangat luar biasa. Ternyata sejak dini ini memang sangat cocok sekali untuk belajar buat mengembangkan daya tahan pemikirannya Bunda ya. Oke Tasya, sebelumnya kakak terima kasih sama Tasya dan kakak kasih dua jempol buat Tasya ya. 100 buat Tasya. Nah, sekarang kakak pengen ngobrol sama Bunda. Nah, makasih ya Tasya ya. Oke, jadi gini Bunda, selama tadi kita praktikal barusan, saya melihat bahwa Tasya ini dia mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa ya, di atas rata-rata anak pada umumnya. Walaupun Tasya umur 5 tahun, tapi saya menilai kalau Tasya ini sudah dari umur 8 tahun. Ya, jadi cara pemikiran Tasya ini, cara psikologisnya ini sudah di atas rata-rata. Artinya apa? Kita harus segera memberikan edukasi secepatnya agar Tasya tidak stuck dengan pendidikan yang sekarang seperti itu. Dan pasti juga akan tahu kan ilmu yang dipengen yang seperti itu. Maka dari itu kita perlu mengarahkan dengan kelas yang menarik mungkin Bunda. Karena sangat disayangkan nih bakat Tasya ini sudah ada nih kita baru kita lihat. Tapi kalau tidak dikembangkan gitu ya. Karena ada potensi pada saat nanti Tasya udah besar nanti ya Tasya juga bisa menjadi penemu ya seperti penemu Facebook atau penemu saya atau penyelesaian sama. Nah, oleh karena itu Bunda, sejauh praktikal ini ya Bunda ya, kira-kira nih dari Bunda sendiri untuk kelasnya ini bagaimana Bunda? Menarik ya Bunda? Oke, menarik ya? Oke, baik. Nah, kalau nanti menarik, nah barusan itu kan saya yang ngajar ya, Bunda. Nanti kalau udah di kelas coding naiknya itu langsung, itu nanti akan diajarkan oleh tutor yang ahli khususnya langsung. Emang profesional langsung ya, yang tutor yang
kelas internasional seperti itu Bunda. Jadi Bunda nggak perlu khawatir, nanti walaupun saya yang tidak ngajar, nanti Tasya akan saya rekomendasikan untuk yang terbaik ya Bunda ya. Seperti itu. Oke. Nah Bunda, nanti Bunda pengen menggunakan bahasa pengantarnya bahasa apa Bunda? Bahasa Inggris Mas? Oh oke, baik. Bisa Bunda pakai bahasa Inggris bisa. Nah untuk bahasa Inggris Bunda kebetulan untuk request bahasa pengantar ini bisa dilatih jika Bunda menggunakan kelas private ya Bunda ya. Nah, jadi nanti di kelas private, saya bisa request untuk menggunakan bilingual. Jadi artinya bisa switch bisa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Agar apa? Saya juga bisa memahami seperti itu. Selain kursus coding, programming, saya juga belajar bahasa Inggris juga gitu. Saya. Oke, menarik ya. Sejauh ini Bunda. Oke, sampai sejauh ini saya lanjutkan dulu Bunda ke sesi presentasinya, yaitu adalah saya pengen mengenal lebih dalam untuk terkait algoritmiknya ya Bunda ya, agar Bunda lebih tahu juga nih kira-kira apa aja sih yang diajarkan algoritmik selain untuk mengajarkan apa namanya programming dan coding, dan apa aja sih karya-karyanya Bunda dan berapa banyak. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bunda untuk sesi praktikal ini. Nanti setelah ini tanya sama Bunda tolong standby. Nanti kita akan bahas bareng, bareng terkait program-program yang sudah kita jalankan ya. Oke, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.